Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Herlina Lunabito dengan NIM 20150028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel. Jadi sebelum kita membahas tentang struktur sel, perlu kita ketahui apa itu sel. Sel merupakan unit dasar dan struktur fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua kegiatan terjadinya sebuah kehidupan itu berdasar dari aktivitas sel-sel yang bertugas sebagaimana ia berfungsi. Sebagian ilmuwan juga mengatakan sel adalah unit tersederhana atau terendah dalam tingkat organisasi makhluk hidup. Manusia terdiri dari ribuan sel yang bermacam-macam bentuk dan jenisnya, serta memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah struktur sel dan fungsinya. Yang pertama, membran sel. Fungsi dari membran sel adalah untuk mengatur hubungan antara komponen dalam dengan komponen luar sel lainnya. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai pelarut serta tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Yang ketiga, inti sel. Fungsi dari inti sel adalah untuk mengatur aktivitas sel itu sendiri. Yang keempat, retikulum endoplasma. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan organel sel. Yang kelima, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk membentuk dinding sel. Yang keenam, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang ketujuh, badan mikro. Badan mikro berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi karbohidrat. Yang kedelapan, sitoskeleton yang berfungsi sebagai mekanisme gerakan di dalam sel seperti perpindahan organel sel ke tempat yang lain. Yang kesembilan, lisosom berfungsi menerima zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Yang ke-10, mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel. Yang ke-11, plastida yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang terakhir adalah vakuola yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan pengatur tekanan turgor. Sekian hasil dari Terima kasih.